Kita mulai daripada hal yang terkecil dalam hati ini. Bunda yang berbahagia, tidak ada di antara kita yang tidak memiliki hati. Semuanya punya hati ini, Masya Allah. Bahkan sebagai punten dasar daripada hati ini awal mulanya ketika kita kecil, lagi bayi, ya, jantung kita ada, hati kita tuh ada, tapi tidak sebesar sekarang ini. Bayi punya jantung? Punya. Kita punya jantung? Punten kalau dibelah jantung bayi sama jantung kita besar mana? Punya kita. Jantung kita lebih besar. Bahkan dalam beberapa ilmu kedokterannya itu ataupun ilmu yang ada, katanya jantung kita ini sesuai dengan apa? Kepala tangan. Iya kan, sesuai dengan kepala tangan kita. Ya, jantung kita ini sesuai dengan kepala tangan kita. Berarti kepala tangan kita ini kecil dulu lagi bayi, ya seperti itulah. Makin besar berkembang ya jantung, besarnya jantung bersamaan dengan besarnya kepala tangan. Punten. Dulu kecil sekarang besar. Kenapa? Karena dikasih makan. Kasih minum, minuman, maka terus berkembang besar. Punten. Tanpa disadari jantung kita pun membesar. Siapa yang membesarkan? Allah. Melalui apa? Makanan. Maka kalau jantung kita ini dari kecilnya diberi makanan yang tidak baik, maka efeknya pun akan tidak baik. Susah khusyuk, susah diajak ibadah. Kenapa? Karena yang membesarkan jantungnya adalah sesuatu yang diharapkan. Tapi kalau seandainya yang membesarkan jantungnya anak itu adalah dengan yang halal, maka akan berkembang dengan halal. Semakin besar jantung itu, maka karena dilindungi dan dibesarkan dengan harta yang halal, cenderung ke dalam hal-hal yang baik dalam sifat dan tingkah lakunya. Itulah yang ada. Jadi kalau seandainya dulu jantung kita kecil, terus membesar. Nah kok sekarang hati ini ketenangan tidak ada, kenyamanan susah. Padahal punten usikum wa hidayah nafsi, kita kalau ketenangan adanya di dalam jantung ini, dalam hati ini, keresahan pun ada dalam hati ini, mutmainnah atau itminanul qalb, kesejukan juga ada di dalam hati ini, rasa ada dalam hati ini, bahagia ada dalam hati ini, khusyuk ada dalam hati ini. Nah kalau dibesarkannya adalah sesuatu yang buruk, cenderung nanti akan keburukan yang ada. Jadi tolong kalau seandainya dengan menyebutkan mantesannya harta ataupun makanan yang haram ini membesarkan jantung seperti apa dibesarkan, dari apa dibesarkan, maka setelah itu gerakan jantung itu cenderung dari apa yang membesarkan dia. Halal hartanya, maka cenderung kepada sesuatu yang halal dan baik dan hal yang baik. Tapi kalau yang besarkan itu ada sesuatu yang haram, maka cenderung akan menjadikan sesuatu yang kotor dan pikirannya kotor selalu. Ini dia. Nanti kita lihat. Ya. Maka jelas di dalam Al-Quran Al-Karim ada kata-kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada waktu itu, hari itu maksudnya hari kiamat. Nanti hari kiamat, yaumul hisab la yanfa' malun wala banun. Tidak ada manfaatnya harta yang Anda miliki dan keturunan yang Anda punya. Enggak ada manfaatnya. Kenapa? Sumber orang menjadi lupa kepada Allah. Sumber orang menjadi lupa kepada Allah di antaranya adalah mal. Mal itu apa? Harta. Namanya juga mal. Bahasa Arab itu mala yamilu. Mal itu artinya adalah condong. Jadi kalau ada pohon tegak, lalu ada angin itu meniupnya, terus pohon itu begini, apa namanya? Condong ya? Merunduk begini, kadang angin ke kiri dia, angin ke kanan dia. Condong, ya, begitu. Maka kalau kita kan bahasa Arab, pohon condong ke kiri karena angin. Dalam bahasa Arab, malatis syajarah. Malatis syajarah artinya adalah pohon telah condong. Kenapa harta dibilang mal? Karena dapat menyondongkan hati kita yang lurus kepada Allah. Mal itu harta. Kenapa harta dalam bahasa dikatakan mal? Karena berapa banyak hati yang lurus dengan harta jadi bengkok. Cinta yang lurus dengan harta menjadi bengkok. Bahkan yang membuat orang menjauh daripada Allah pun karena harta. Karena harta. Punten. Ini pernah disampaikan, tapi perlu diulangi agar lebih kuat. Ketika kita bayi dulu bunda, lagi kita kecil, bayi dulu ini tidak ada rasa takut apapun. Karena kita belum tahu.
Makin besar rasa takut itu makin ada. Waktu kita SD mulai perasaan ada rasa takut. Takut teman, takut kawan, takut guru, takut. Nanti SMP ada rasa takut lagi. SMU rasa takutnya makin ada kan? Iya, makin besar. Makin besar. Nanti kuliah makin ada rasa takutnya. Iya. Rasa takut itu masih ada. Nanti setelah itu, setelah kuliah beres, rasa takut dapat kerjaan nggak ya? Setelah dapat kerjaan, dapat jodoh nggak ya? Rasa takut. Setelah jodohnya nanti, setelah dapat jodohnya ini nikah, bisa nikah nggak nanti ya? Setelah nikah nanti punya anaknya ya? Rasa takut ada. Setelah itu hamil, lancar nggak ya pernikahan hamilnya ini? Rasa takut ada. Setelah itu melahirkan, aku bisa nggak misalin anaknya? Rasa takut ada. Setelah itu apa nanti? Setelah itu punya anak, subhanallah, aku biasa ya biayainya ya. Setelah punya anak satu, aku takut kalau punya anak satu pengen dua bisa nggak ya? Seperti itu. Maka punten bunda, dimanapun rasa takut ini selalu ada. Ketakutan itu ada. Takut bencana alam mungkin, takut sakit mungkin, bahkan takut tidak punya tabungan, takut miskin, takut. Silakan. Yang namanya takut mungkin ada. Maka dalam Al-Quran ada kata-kata walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Aku uji kalian. Yang pertama kali itu aku akan tanamkan kepada diri kalian ujian pertama yang Allah berikan kepada kita. Seulangi lagi, ujian pertama yang Allah berikan kepada kita adalah rasa takut. Ujian pertama rasa takut. Untuk kita ini rasa takut. Tapi punten, kalau rasa takut itu bertumpuk, akhirnya mengalahkan rasa takut dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling parah. Boleh ada rasa takut, boleh. Tapi kita bisa punya rasa takut, bisa, boleh. Nggak ada masalah. Tapi pun jangan melebihi rasa takutnya kepada Allah. Banyaknya kocar kacir akidah manusia karena rasa takut kepada makhluk, rasa takut di dunia ini melebihi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling parah. Kenapa? Ya itu rasa takut itu ada. Boleh punya rasa takut, boleh. Allah juga kasih ujian, kalau rasa takut itu ada. Takut hujan, takut panas, hujan efeknya gini, panas efeknya begini, takut macet efeknya begini. Semua takut. Boleh, wajar yang namanya manusia. Tapi apa? Tidak boleh melebihi rasa takut kita kepada Allah. Adanya di mana? Hati kan? Rasa takut itu adanya di hati. Maka subhanallah, pantasan ini hati ini luar biasa. Bahkan beberapa ulama mengatakan penentuan surga dan neraka itu penentuannya kuncinya ada di mana? Di hati ini kuncinya. Senang, bahagia itu ada dalam hati. Punten, Al-Quran mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Karena harta ini yang membuat manusia bisa menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bisa menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu jabatan kok. Jabatan juga kalau nggak punya hartanya mah tetap aja taat insyaallah. Tapi kalau sudah mendapatkan jabatan, lalu hartanya bertumpuk, pokoknya yang pertama kali menjauhkan manusia dari mana? Dari Allah itu adalah harta. Kenapa? Karena cenderung untuk melakukan maksiat juga kadang-kadang dengan harta. Iya, identiknya yang mau yang namanya direktur kah, yang mau owner satu perusahaan kah, yang mau pejabat kah, intinya titik poinnya di mana? Harta kan? Harta. Kenapa mau jadi pejabat? Biar kaya, mungkin ada niatnya begitu. Kenapa Anda ingin dipilih jadi direktur ataupun ingin dipromosikan dalam suatu perusahaan? Tujuannya apa? Biar naik gajinya. Harta lagi. Iya. Kenapa Anda punten mendapatkan sekolah tinggi-tinggi agar apa? Mungkin ujung-ujungnya kemana lagi? Harta lagi. Apa mentoknya coba di dunia bukan karena harta? Secara pikiran manusiawi, hawa nafsu yang dikejar itu adalah apa? Harta kan? Semua harta. Makanya Allah katakan yauma la yanfa'u malun. Harta itu tidak akan pernah bermanfaat nanti. Wala banun. Yang kedua yang dibanggakan oleh kita itu adalah keturunan. Sumber, punten saya ulangi lagi. Sumber yang selalu dibanggakan oleh manusia harta. Bukan jabatan. Kadang-kadang pejabat juga kalau kurang berharta nggak diapain, nggak dibangga. Pejabat nggak punya hartanya, dia bang kerek nggak usah deketin. Enggak pejabat tapi kaya deketin nggak kira-kira? Deketin. Intinya seperti itulah. Naudzubillah. Iya. Saya ulangi lagi. Yang menyebabkan manusia itu satu harta. Yang kedua banun itu apa? Anak keturunan. Saya aja pun kan kalau lagi jalan, masya Allah, bawa anak luar biasa. Bertiga dengan bawa anak semuanya berjalan.
laki-laki semuanya kebetulan. Lagi kayaknya apa? Bangga. Nih anak saya. Apalagi yang satu saya lihat begini. Ini anak saya. Yang lihatnya satu begini saya lihatnya. Wah ini anak saya. Iya. Yang satu masih begini, yang satu lagi masih begini. Iya. Tapi yang satu ini sudah begini. Tapi bangganya apa? Kalau ada apa-apa, maju. Iya. Saking bangganya. Layan fa'uman wala banun, yang Anda banggakan itu nggak asik ataupun tidak ada manfaatnya. Sekarang Bunda coba, enak nggak jalan sama anak, dikelilingi sama anak, enak aja? Enak. Bayangkan kalau ibu jalan anaknya 10, enak aja? Enak. Masya Allah. 15, enak. Hamilnya aja udah 3 aja juga cukup. Tapi kalau mau tambah silahkan, apalagi kalau punya anak perempuan. Terus. Live. Oh, live. Jadi usia Muhammadiyah nafsi kita Allah, saya sampaikan lagi. Ternyata yang menjadikan manusia ini sekarang ini merasa kokoh gagah, satu apa tadi? Harta. Kayaknya Bunda tenang deh. Ibu kalau jalan ke mall bawa duit 10 juta, jalan ibu gimana? Pede lah. 10 juta? Melihat barang. Bawa duit 50.000 ke mall. Pakai gambar tak kuda. Bu diskon, makasih. Diskon, makasih. Subhanallah. Kalau bos, apalagi kalau ATM suami di bawah. Waduh. Tahan. Berapa? Segitu. Tenang. Pede nggak mau duit? Layan fa'uman wala banun, itu nggak manfaat nanti. Nggak manfaat. Manusia itu bisa pede gara-gara itu pun sama. Pede itu gara-gara keturunan. Masya Allah. Bukan teman saja sudah bangga, apalagi keturunan. Anak saya seorang ini, anak saya bangga sekali. Al-Quran mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingat, satu waktu nanti di akhirat nanti nggak ada manfaatnya apa yang Anda banggakan harta itu. Juga keturunan yang Anda banggakan itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya Rabb, nggak ada manfaatnya, tidak ada manfaat. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang memiliki harta tadi, yang memiliki keturunan tadi, memiliki qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih. Kenapa? Kalau dia punya hati yang bersih, hartanya akan digunakan di dalam keselamatannya. Hati yang selamat, tergantung hatinya. Sekarang ibu punten, bapak punten, punya sesuatu yang dimiliki, masya Allah. Punya apa yang dipunyainya? Misalnya ini yang dimiliki harta. Kalau punya qalbun salim, harta ini akan diserahkan, dilakukan, dipergunakan sesuai dengan syariat. Tapi kalau hatinya tidak baik, maka harta ini akan digunakan di jalan yang salah. Ibu punya ilmu, tapi punya qalbun salim, maka ilmu ini akan digunakan dalam syariat yang benar. Tapi kalau dalam hatinya tidak benar, ilmu yang dimilikinya juga tidak akan digunakan di jalan yang benar. Punya keturunan, dia punya qalbun salim, maka keturunannya akan diselamatkan dengan akidah yang benar, ajaran yang benar. Tapi kalau punya keturunan tidak punya qalbun salim, aneh-aneh diajarkan. Aneh-aneh diajarkan. Coba sekarang, lihat, ayah anda bunda buka di YouTube atau di mana, ada nggak anak yang diajarkan joget-joget sama ibu bapaknya? Ada nggak anak diajarkan ngaji Quran sama orang tuanya? Ada. Ada nggak anak yang diajarkan sama orang tuanya? Ada kan? Sekarang pertanyaannya, boleh? Ya boleh saja. Tapi ketentuannya ini adalah inna sa'yakum lasyatta. Semuanya punya tujuan masing-masing dan punya harapan masing-masing. Ulangi lagi, kembali lagi. Saya ulangi dengan mengatakan tidak ada manfaat malun wala banun kecuali mereka ini mempunyai apa tadi, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Selanjutnya, punten agar kita lebih tahu lagi berbicara tentang hati urusan ini. Hati ini ajib ataupun luar biasa indahnya. Iya. Kalau dikatakan hati ini adalah markas pusat berpikir. Hati ini adalah, kalau beberapa ulama menyatakan pusat berpikir yaitu dalam hati. Iya, pusat berpikir dalam hati. Dan punten, saya sampaikan juga, sesungguhnya
biar cepat untuk mengetahuinya, untuk mengetahui tentang qalbun salim lebih dalam lagi. Bunda yang berbahagia, ternyata yang namanya hati yang selamat, ya, hati yang selamat, kalau dilihat dari beberapa ulama, memang ada hati yang tidak selamat, ada. Kalau hati ini terbagi, yang selamat, yang kedua ada hati yang mati, yang ketiga ada hati yang sakit. Beda, yang sakit hati beda. Iya. Ulangi lagi. Hati yang selamat, masya Allah. Hati yang selamat itu seperti apa? Sebentar saya sampaikan. Yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati contohnya seperti apa? Apakah bisa dihidupkan lagi? Sebentar saya sampaikan. Yang ketiga, ada hati yang apa? Sakit, bisa disembuhkan. Sebentar lagi disampaikan. Iya, tenang saja. Iya, ini kayaknya bukan hati yang sakit hati semua kayaknya. Bukan hati yang sakit. Pertama, yang dikatakan dengan qalbun salim ataupun yang namanya punten, hati yang selamat. Ketika hati ini selamat, maka dia akan bisa menyelamatkan anggota tubuhnya. Sekali lagi, ketika hati ini selamat, maka dia akan bisa menyelamatkan anggota tubuhnya. Ketika hati ini tidak selamat, maka dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan anggota tubuhnya. Semuanya, hatinya. Hati yang selamat itu seperti apa ya? Hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang luar biasa. Pertama, ini perkataan Ibnu Taimiyah mengatakan, punten, dia selamat daripada syirik. Ini paling penting. Selamat daripada perbuatan syirik. Ini selamat dari perbuatan syirik. Sehat, bersih, tanpa ada perbuatan syirik. Semua sudah tahu yang namanya syirik itu seperti apa. Kedua, hati yang bersih, yang selamat dari perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah. Maka sekecil apapun, ajaran apapun, tolong sandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah hati yang kedua. Ataupun maksud saya dengan menyebutkan tanda-tanda ataupun yang namanya syarat-syarat yang dikatakan hati yang selamat. Satu, selamat daripada syirik. Berarti apa? Dia bertauhid. Yang kedua, selamat daripada perbuatan bid'ah. Berarti dia ikut sunnah. Yang ketiga, punten, selamat daripada kelalaian. Hati yang selamat itu adalah selamat daripada kelalaian. Lalai apa? Punten, kelalaian untuk berzikir, kelalaian untuk selalu menyebut nama Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah saya ini hati yang selamat? Tinggal dibilang saja berapa kali kita ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beberapa ulama mengatakan kalimat yang diucapkannya adalah hati yang selamat adalah menyelamatkan lisannya, menyelamatkan matanya dari kelalaian yang ada di dunia ini. Orang bisa lalai nonton TV, pikirnya lupa. Orang bisa lalai, apalagi coba? Matanya bisa lalai karena nonton TV. Iya. Laptop. Ya bisa, telinga bisa lalai mendengarkan sesuatu tanpa mendengarkan Quran. Lisan bisa lalai berbicara sesuatu tanpa membicarakan ayat-ayat Allah. Maka punten, hati yang selamat ini adalah yang menjauhkan daripada kelalaian berzikir. Mata berzikir bisa, telinga berzikir bisa. Masih ingat pelajaran sebelum saya haji ada ayat-ayat yang kita pahami? Ayat kauniyah, masih ingat kan? Ya. Ayat takwiniyah, masih ingat kan? Ya. Ayat Quraniyah, masih ingat kan? Ya. Masya Allah, pemaunya masih iya. Kan ingatlah, lihat aja diulangi pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, di YouTube insya Allah bisa dicek lagi. Iya, ayat tentang 3 ayat ini masih ingat, masya Allah. Nah punten-punten, berarti apa? Mata jangan lalai untuk berzikir, telinga jangan lalai untuk berzikir. Kenapa? Orang yang memiliki hati selamat, semua anggota tubuhnya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Semuanya digunakan untuk zikir. Tangan bisa digunakan untuk zikir, kaki bisa digunakan untuk zikir, semuanya. Iya. Selanjutnya, yang keempat, iya, selamat daripada syahwat. Tahu syahwat? Keinginan. Keinginan apa? Syahwat itu yang membuat kita lalai beribadah ataupun
jauh daripada ibadah. Jujur Bunda, berapa banyak orang terlambat sholatnya karena sedang asik mengikuti syahwatnya? Mungkin nggak begitu? Mungkin. Lagi asik syahwatnya, dia lagi enak-enak, lagi belanja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahwatnya ini telat sholatnya, syahwat. Iya. Apalagi banyak hal gara-gara syahwat perintah Allah terbengkalai. Orang yang selamat hatinya selamat daripada syahwat yang membuat perintah Allah terbengkalai. Mendingan kalau hanya sekedar terbengkalai, berapa banyak gara-gara syahwat perintah Allah tidak dijalankan? Ada yang begitu? Ada. Tidak dijalankan perintah Allah. Kenapa? Syahwat. Syahwat. Orang hobi sesuatu, syahwatnya bukan syahwat. Orang masjid sudah berkumandang azan maghrib, sibuk cuci-cuci motor, cuci mobil. Ada di komplek ibu begitu? Ada. Iya, tapi bukan suami ibu saya. Iya, insya Allah. Suami orang itu. Ya kalau suami ibu, wow, masya Allah, nggak beda. Suami ibu luar biasa. Sebelum azan, masya Allah, sudah rapi semua. Kenapa? Karena begitu. Tanggung syahwatnya, Allah maghrib, tenang, santai, syahwat, subhanallah. Dicuci mobilnya, tapi rela menjerumuskan dirinya ke neraka. Berapa banyak orang akhirnya tidak sholat? Mungkin syahwat, hati-hati. Iya, jadi qalbun salim di antaranya dan nomor 4 ini adalah selamat daripada syahwat yang melalaikan atau yang mengakhirkan ibadah. Subhanallah. Kelima, Bunda, ini syarat daripada qalbun salim, Bunda. Qalbun salim itu hati yang apa tadi? Selamat. Syarat yang kelima daripada qalbun salim ini adalah selamat daripada hawa. Kalau tadi syahwat, sekarang hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Bunda saya sampaikan. Tidak ikhlas berbuat. Hawa nafsu tidak ikhlas. Kalau tadi syahwat, kalau ini hawa nafsu. Kalau tadi syahwat itu apa? Menyukai sesuatu sehingga perintah Allah terbengkalai. Bahkan cenderung perintah Allah ditinggalkan, itu syahwat. Kalau namanya hawa nafsu ini artinya apa? Hawa nafsu punten-punten ingin dipuji orang. Hawa nafsu ini yang ada dilakukan lepasnya daripada keikhlasan yang ada. Maka punten, berapa banyak dikatakan qalbun salim, ingin merasakan qalbun salim, tapi ketika melakukan ibadah tidak ikhlas. Bukan qalbun salim. Berarti ulangi lagi sebelum saya langkah lebih jauh lagi. Iya. Dengan menyebutkan qalbun salim, syaratnya Ibnu Taimiyah mengatakan 5, selamat daripada syirik, ya, selamat daripada bid'ah, ya, selamat daripada kelalaian dalam beribadah ataupun kelalaian dalam berzikir, mengingat Allah, lalai mengingat Allah, hati-hati, lalai mengingat Allah. Keempat, punten-punten syahwat. Oh ya, selamat daripada syahwat yang melalaikan ataupun mengakhirkan ibadah. Ya, dan yang kelimanya adalah selamat daripada hawa nafsu yang membuat ibadah ini karena sombong ataupun riya. Bisa dipahami ini? Selanjutnya, Bunda, karena hati ini bencana besar. Saya ulangi lagi. Saya tidak menceritakan tentang penyakit hati yang karena sudah disampaikan. Pertemuan kira-kira 6 bulan yang lalu penyakit hati masih sampaikan. Insya Allah semua lupa. Ya, insya Allah. Yang pesulap haji aja bingung. Ya. Tapi tenang Bunda, kenapa? Bunda tahu nggak? Boleh jadi pelajaran kita lupa, tapi pahala yang Allah berikan tidak lupa. Amin. Bunda, simpan baik-baik kalimat ini. Ibu tahu yang namanya semut? Tahu. Dia cari muter-muter, yang dia cari hanya yang manis-manis saja. Begitu satu semut menemukan gula, dia kasih kabar kepada yang lainnya, tidak lama semut itu akan datang. Ratusan semut di tempat gula itu. Kebayang nih? Iya. Bunda tahu tugas malaikat apa? Semua malaikat sibuk di bumi ini mencari mana majelis taklim. Begitu ketemu majelis taklim, malaikat katakan di sini ada majelis taklim. Langsung beriung malaikat di sini semua. Beriung. Tahu nggak ya? Tahu. Nyerbu malaikat semuanya, dan malaikat akan mengatakan di sini ada majelis taklim, di sini ada majelis taklim. Majelis taklim akan dihujani, akan dikerubuti oleh malaikat seperti gula yang dikerubuti oleh semut. Masya Allah. Itu tugas malaikat itu indah, Bunda. Jadi kalau sekarang kan Nabi Maki ada malaikat penjaga langit, malaikat penjaga bumi, malaikat yang mengatur matahari, malaikat yang udara,
tugasnya para malaikat di samping dia bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini ada hobinya duduk bersama orang-orang yang duduk di majelis taklim. Amin. Masya Allah. Tingkat malaikat ini sudah datang ke berapa orang sampai mata putar-putar dalam beberapa hadisnya dengan mengatakan majtama bi qaumin, tidak pernah ada satu perkumpulan kecuali perkumpulan itu sedang membicarakan ayat-ayat Allah, kecuali saat itu apa yang terjadi? Haqat bihul malaikah. Bila dibentangkan sayap-sayap para malaikat di atas. Wah, malaikat banyak, masya Allah. Apalagi kalau yang sudah yang ibu-ibu yang hadir di sini, malaikat sudah banyak fans ibu-ibu di sini. Kata mereka, aku fansnya dia, sana, masya Allah. Cuma dari malaikat bawa HP, repot ibu, buncak siapa ini? Buncak itu apa? Blitz-nya keluar. Siapa? Malaikat motor, subhanallah. Tapi malaikat sangat kenal siapa majelis taklim, ahli majelis taklim. Semua ngeri. Pertama hakat bingung malaikat. Yang udah kau khasyatul rahmah. Iya kan? Di sini hujan deras, tapi bukan ayat rahmat Allah. Semua kalau dilihat basah kuyup semua. Tapi yang membasahi bunda ini adalah rahmat Allah. Amin. Tahu seluruh majelis taklim itu. Selanjutnya apa lagi? Bukan hanya sekitar dari itu. Wa yudkafirin. Allah sebut namanya satu-satu. Fulan ibnu fulan, yang menyebut Allah, bukan malaikat. Fulan ibnu fulan disebut Allah, menyebut namanya satu persatu. Tidak ada satu orang pun yang hadir di tempat ini kecuali saat ini disebut oleh Allah namanya satu persatu. Masya Allah. Disebut oleh Allah namanya satu persatu. Luar biasa. Dari mana? Ya saya dulu lah. Ya. Ya sudah, ibu dulu silakan. Mungkin saya dulu malah tahu ya sudah ngapain. Dari ibu dulu dari kanan. Masya Allah. Selesai. Punten. Selesai namanya disebut. Malaikat berdialog, nama yang kau sebutkan sudah aku catat dan aku sudah ingat. Di mana aku simpan nama-nama itu? Di pintu surga. Yes. Dia bilang, "Alhum bi abwabil jannah." Tempelkan nama-nama itu di pintu surga. Siapa tahu Bunda, hari Kamis ini nama kita sudah disimpan oleh Allah. Masya Allah. Nikmatnya coba majelis taklim terindah. Jadi kalau mengatakan malaikat ngapain itu tugasnya sekarang ini? Malaikat yang berjumlahnya tidak bisa terhitung. Jibril aja bingung berapa jumlahnya. Jibril itu ketuanya malaikat yang di apa sih? Malaikat tertinggi itu Jibril. Jenderalnya malaikat. Bintang 5. Subhanallah. Apa itu? Iya, pokoknya malaikat Jibril paling tinggi dia. Begitu ditanya dengan menyebutkan ya Jibril ada berapa jumlah malaikat? Apa dengan Jibril? Tidak tahu. Yang saya tahu hanya 500. Subhanallah, tapi malaikat itu hobi duduk bersama orang-orang yang duduk di majelis. Amin. Terus dikelilingi. Maka pun tadi saya ulangi lagi di sini tadi saya sampaikan hati yang sehat 5 tadi ya? Iya. 5, masya Allah. Lepas dari syirik. Tapi yang paling parah ini para ulama, apabila hati ini sudah ada dua penyakit yang mana penyakit ini adalah ar-riya wal kibriya. Punten. Ya betul, di dalam hawa nafsu tadi. Nomor 5, ya di dalam hawa nafsu ini itu efeknya penyakitnya ini, hawa nafsu ini bahaya nih. Kita ini selalu bergelimang, bergulat dengan hawa nafsu terus yang kita miliki. Sampai para ulama mengatakan, hati-hati, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, hati-hati ya. Anda ini yang hati yang kita punya ini, yang kita miliki ini. Wa usikum wa iyaya nafsi taqwa wal kibriya, sombong. Merasa dirinya paling top, merasa dirinya paling bagus, merasa dirinya paling keren, itu yang ada. Punten Bunda, tanpa mengurangi hormat dan tanpa bermaksud apa-apa, saya sampaikan, hancurnya bumi ini adalah karena banyak orang yang riak dan banyak orang yang sombong. Stop saja di situ udah beres. Coba orang hancurnya bumi ini itu gara-gara banyaknya orang yang riak dan orang yang sombong. Orang yang riak itu apa? Ingin dipuji orang. Makanya kalau ingin dipuji orang, selalu ingin merendahkan orang lain. Ingin dipuji orang, gara-gara orang ingin dipuji orang, jadi apa? Apapun yang dia lakukan tanpa tahu halal haram, sehingga tujuannya gimana caranya saya dipuji orang. Rumahnya dipuji, kendaraannya dipuji, jabatannya dipuji, puji semuanya. Itu riya namanya.
Efeknya apa? Kibria. Kibria itu apa? Sombong nanti. Berarti orang yang sombong pasti ingin dipuji. Orang yang selalu ingin dipuji itu adalah orang yang sombong. Itu sudah dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah. Ya, Ya kan? Alhamdulillah segala pelajaran-pelajaran yang telah berlalu tentang surat Al-Fatihah. Ya, saya tidak mengulangi lagi. Dan semua Al-Quran ini masuknya dalam surat Al-Fatihah. Inti dari surat Al-Fatihah kalau cabut intinya itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika penyakit hati yang paling parah ar-riya, yang keduanya kibria, ar-riya patahkan dengan iyyaka na'budu. Ketika kita katakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, mengabdi, berarti segala-galanya hanya karena Engkau, bukan karena ingin pujian manusia, bukan karena ingin diagungkan oleh siapapun. Iyyaka na'budu itu adalah untuk mematahkan ar-riya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami minta tolong, dan hanya kepada Allah kami minta tolong. Usikum wa iyyakum bitaqwallah. Kalau kita minta tolong berarti kita lemah apa berani? Apa kuat? Lemah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, berarti kita lemah. Kalau orang lemah berarti tidak sombong. Patahkan kibria dengan wa iyyaka nasta'in. Saya pahami ya? Masya Allah. Pantas ya, setiap sholat dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patahkan dalam hati Anda penyakit yang parah, riya dan kibria dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bukan hanya kepadamu kami beribadah. Itu bukan hanya sekedar itu saja, tapi patahkan riya yang ada dalam hati ini. Jujur saya tanya kepada Bunda, pernah riya kan? Iya. Kapan? Baru tadi pagi saya riya. Baru masuk riya, subhanallah. Iya. Ada sahabat dengan menyebutkan, "Mah, kenapa sih Mah rajin banget ngaji?" Jawabannya gampang. Kapan lagi Mama mau pamer kalau mau di pengajian? jadi ngajinya itu suami udah senang aja kan? Ini Pak, buat pengajian Pak. Oh iya. Suami senang kalau istrinya mau beli sesuatu untuk kajian. Kenapa? Kan ngaji dapat ilmu kan? Iya. Wah, bahasa kajian di sini bajunya gini terus juga. Ya sudah Mama mau belajar. Ini Mah online. Wah, datang senang kan? Wah, asik dengan kajian. Suami memang semangat ke sana. Ditanya, Mama kenapa rajin banget kajian ini? Jawabannya letupnya lain. Dia bilang dengan gampangnya, kapan lagi Mama bisa pamer kalau lagi pengajian? Suami, pamer apa? Pamer apa yang dipakainya? Wah, subhanallah, luar biasa. Kalau mau nulis, nulis, masya Allah, luar biasa. Nulis gimana? Nah, maksudnya emasnya kan banyak. Setelah itu HP-nya ada 4 itu. Iya. HP 4, orang yang tahu sudah tahu yang ini itu yang itu. Cuma yang mana ya? Ya bukan, yang bisa keluar satu-satu. Pamer harga 4 itu handphonenya, subhanallah, luar biasa. Kenapa? Ya punten, itu penyakit riya ini patahkan iyyaka na'budu. Aku ini melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Aku ngaji ibadah kepadamu pada riyanya. Aku sholat kepadamu, aku infak iyyaka na'budu. Punten. Riya itu musnah semua amalannya. Hati-hati Bunda. Iya. Nggak kerasa riya ini. Makanya Rasulullah dalam hati-hati ini syirkul asghar ini, yang riya ini bahkan digambarkan seperti semut hitam berjalan di batu hitam. Iya, di goa hitam. Iya kan? Gelap. Di malam gelap gulita. Tambah lagi sama kita pakai kacamata hitam. Wah, tapi jelas punten. Apa kita bisa lihat batu hitam, semut kecil hitam di malam hari, apa bisa kita lihat? Nah, nggak bisa kita lihat. Ria itu nggak tahu orang dia seperti apa. Kadang-kadang punten ada orang yang bilang dengan menyebutkan, maaf ya saya belum bukan dia, maaf ya bukan dia, itu masih saya bangun, maaf ya bukan dia. Itu karpetnya saya beli itu, maaf bukan dia. Itu maaf ya bukan dia, itu lampunya kalau nggak saya nggak ada, maaf bukan dia, maaf bukan dia. Terus itu semuanya maaf bukan dia, tahu sama saya bukan maaf ya. Allah yang tahu dia atau tidaknya ria
ria. Subhanallah. Jadi ria ini susah ya. Dalam hati ini nggak bisa. Makanya iya kan dulu. Bunda mulai saat ini. Iya, dimanapun yang berada. Iya, masya Allah. Saya sampaikan mulai saat ini ketika di iyyaka na'budu dalam hati Allah sudah yang ada ini arah ini arah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah sombong kikis nggak boleh ada rasa sombong dimarahin. Jadi kalau dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in selesai. Jadi ternyata kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memangkas apa tadi penyakit yang ada di dalam hawa nafsu yang ada dalam hati ini adalah ria dan sombong. Anak-anak bisa ria? Bisa. Orang tua bisa ria? Bisa. Yang diriakan biasanya apa? Malun wa banun. Ada turunan. Pernah nggak punten-punten nenek kita atau orang tua kita dulu ditanya dengan cucu udah punya berapa? Udah 5, saya 8. Bangga nggak punya cucu 8 ini? Pernah nggak orang tua kita ngobrol dengan teman-temannya membanggakan cucu? Pernah nggak? Iya. Wala banun, dibanggakan. Saya dong 20. Iya, subhanallah. Bisa begitu, cucunya berapa? Saya cucunya udah sekian. Punten saya tanya bagi ibu-ibu yang sekarang ini yang sudah punya cucu, senang nggak ngomongin cucu di teman-temannya? Nanya kan, punya cucu berapa? Saya aja sebuah teman lama, kalau teman lama ketemu, alhamdulillah. Saya juga punya Facebook pas lagi hajian, iya. Bumi yang buatin, ternyata saya nggak ngerti itu. Begitu ketemu dengan kawan-kawan, yang ditanya itu sudah punya anak berapa? Saya bilang, saya alhamdulillah punya anak 3. Dia langsung kirim gambarnya teman saya. Ini loh keluarga saya, ini anak saya. Oh, bangga kan? Iya. Dalam hati, bales. Tidak juga. Kadang-kadang ada, punten ketika menampilkan keluarga, ada rasa senang kan? Iya. Berapa banyak keluarga ditempel di dinding rumah, ada nggak begitu? Iya. Tempel. Sampai ada keluarga angkatnya kucing juga ditempel fotonya. Ada tuh, foto kucingnya juga ditempel. Wah. Ada, foto saya ada. Sampai peliharaan ditempel semuanya di kucing, subhanallah. Tapi punten saya sampaikan, kebanggaan nanti di akhirat tidak akan nampak kecuali yang mengasuh itu punya qalbun salim. Nih qalbun salim lain 5 tadi. Yang paling bahaya tapi kita tidak merasakan nafsu. Apa tadi? Ria dan sombong. Patahkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya dipahami sampai di sini. Saya lanjutkan. Iya. Aduh. Waktu ini. Sebelah saja. Bismillah. Saya lanjutkan lagi. Punten. Ini adalah qalbun salim. Ini adalah qalbun salim. Yang kedua bunda, ada qalbun mayyit. Qalbun mayyit itu apa? Mati. Waduh, hati mati ya. Gimana ceritanya? Kalau ibu punten ingin tahu hati saya mati atau tidak, hidup atau tidak, bedanya tipis. Ada yang sakit, ada yang mati. Mau sakit dulu apa mati dulu? Harusnya sih sakit baru mati. Oh, sakit dulu ya? Oke. Sakit masih bisa diobatin. Kalau sakit masih diobati, kalau mati Mati. nggak bisa. Tapi hati masih bisa. Lihat, ada hati yang sakit dan ada hati yang mati. Punten. Kalau yang namanya hati yang sakit, hati yang sakit ini saya sampaikan singkat hati yang sakit, tapi saya sampaikan lebih banyak penyebabnya. Lalu yang kedua, yang ketiga maksudnya hati yang mati, dan saya sampaikan tandanya dan bagaimana cara menghidupkannya. Masya Allah. Kalau ibu semuanya qalbun salim semuanya. Oh, udah lihat salim semuanya. Masya Allah. Apalagi kalau suaminya bapak salim, udah keren banget. Iya, ada teman saya, istrinya itu masya Allah solehah, namanya solehah. Iya. Jadi dia bilang, wah kalau saya istri saya udah solehah, kenapa? Udah solehah, udah mentok kemana-mana, udah satu, solehah sih saya. Dan karena namanya solehah. Iya. Mudah-mudahan ibu juga solehah semuanya dalam akhlak dan kepribadiannya. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Hati yang sakit seperti apa ya? Punten. Hati yang sakit adalah punten. Orang kalau sakit makan enak nggak?
Jawab sekarang. Nafsu makan ada nggak? Enggak. Kalau hati sakit, ibadah tuh nggak terasa enaknya. Kalau ibu sujud nggak merasa enak, takbiratul ihram juga nggak enak, itu berarti sakit hatinya. Ini kita semua kayaknya ini. Iya ya, baca Quran nggak enak-enak, pengen cepat selesai. Iya, kenapa? Nah, punten-punten, apabila tidak merasakan nikmatnya ibadah, hati Anda sakit. Tapi sekarang wajahnya sakit semua ya. Kalau tadi salim semua, ibu hebat sih lagi bicara salim semuanya. Lagi sakit semuanya. Iya, kayaknya kaget pun dari bilang tutup. Iya, baca Quran kayak puasa kayaknya kurang nyaman. Apa ya? Tapi terkadang bunda pernah merasakan nikmat sholat? Iya. Pernah merasakan nikmat tahajud? Pernah merasakan nikmat duha? Pernah. Nah, hati itu sedang sehat. Tapi begitu bunda, punten yang mungkin ini seringnya terjadi, sholat nikmatnya tidak ada, puasa nikmatnya pun tidak ada di hatinya ini loh. Iya, silaturahim nikmatnya tidak masuk. Apabila ibadah tanpa dirasakan kenikmatan ibadah itu sendiri, ketahuilah anak wajilat itu agak tergetar hati saya. Iya, saya baca Quran biasa, saya sholat biasa, bahkan saya cenderung ingin cepat-cepat kalau sholat. Bahkan kalau imamnya baca Quran lama banget imam bacanya. Iya, kenapa ini? Punten. Hal ini hati dalam keadaan kurang sehat atau rusak. Tapi mungkin penyebabnya apa sih? Nah, biasanya bunda kalau sakit pun ada penyebabnya. Ibu kalau lagi sehat, masya Allah, makan nyaman, nikmat. Oke dong, apa saja makan. Iya, mau apa saja nyaman. Tapi begitu sakit, sate kambing seenak apapun gak nyaman. Subhanallah. Masuk ke restoran yang serba ada pun gak enak. Kenapa? Sakit tidak. Ke Masjidil Haram sekalipun sholat di sana gak enak. Di Masjid Nabawi pun sujud gak enak. Di depan Ka'bah pun Allahu Akbar gak enak. Kenapa? Ini hatinya sakit. Cari pahami. Nah, ini dia kadang-kadang hati yang sakit ini tidak sadar diri kita. Puasa Ramadan 30 hari tuntas, tapi gak merasakan nyamannya. Nah, hatinya sakit. Ibadah tiap bulan haji masih setahun sekali. Iya. Tiap tahun haji tidak merasakan nikmatnya, tapi apa? Hatinya sakit. Umrah bolak-balik tidak merasakan nikmatnya, punten sakit, hatinya sakit. Kata orang kalau majelis taklim nyaman enak ya, kenapa ya? Sakit hatinya, ataupun hatinya sakit, bukan sakit hatinya, tapi hatinya sakit. Kenapa? Ini dia penyebabnya. Punten. Jadi kalau dikatakan tanda bunda sakit, hati kita sakit apa? Tadi tidak merasakan nikmatnya ibadah. Mungkin ini semua problem kita semua. Karena kalau sudah merasakan nikmat ibadah, ibu nggak bakalan pernah meninggalkan ibadah. Datang lagi ibadah lagi. Kenapa nyaman dan nikmat? Ini buktinya bunda yang sampai hari ini tidak pernah meninggalkan duha. Ada kan? Duha itu dikerjakan kenapa? Karena sudah ada rasa kenyamanan. Enggak duha sekali kebeningan hilang apa gitu. Kenapa? Aduh saya duhanya. Apa? Cara ngobrol-ngobrol aja makan siang. Ngobrol selesai. Ya bubar ya. Kamu di mana? Masih gabung, saya gabung. Baru selesai gabung di sana. Saya gabung di sini. Muter-muter kumpul dengan manusia, enggak jelas pembicaraan yang dibicarakannya, itu membuat hati sakit. Iya. Kelihatannya segar, tapi hatinya itu langsung kena virus. Terlalu banyak kumpul di tempat-tempat yang enggak jelas. Tapi kalau di masjid pastinya bagus. Ini pertama para kathratul khutbah, terlalu banyak kumpul nggak jelas. Kedua, teman apa namanya, terlalu banyak menghayal ngelamun. Seandainya punya saya. Terlalu banyak mimpi. Iya. Seandainya kalau mimpi ke belakang
belakang nggak boleh. Kalau mimpi ke depan penyakit. Bisa dipahami? Iya. Bukan mimpi ke belakang. Seandainya saya kawinnya nggak sama dia. Salah. Seandainya saya kemarin itu milih pekerjaan di sana, salah. Kan sudah kejadian. Bisa dipahami ya? Seandainya saya dulu itu ngambil jurusan, jangan. Itu nanti setan akan gampang mukul. Kamu salah. Mundur. Gak maju ke depan. Mengandai-andai sesuatu yang sudah berlalu, itu adalah keliru. Kenapa? Karena ini berarti sudah menolak daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berlalu. Ya, seandainya. Memang kalau ibu tidak mengambil jurusan itu, lalu mengambil jurusan yang lain dulu, apakah dijatuh sukses? Memang ibu kalau dulu tidak menikah dengan fulan, kalau menikah dengan fulan akan jauh lebih baik? Belum tentu. Jadi seandainya jangan diandai-andai yang sudah berlalu, itu ada godaan syaitan. Hati-hati. Orang yang kalau berandai-andai dengan kepikiran yang lalu, na'udzubillah, ini adalah bisa menggerogoti menjadi virus penyakit mas. Yang ke depan nggak kerja, dia puas dengan abunan. Ini seandainya nanti saya punya rumah 2 hektar, senyum dia. Nanti di sana garasi mobilnya di situ, ntar saya punya mobil 5, taruh situ kalau renangnya di situ. Senyum lagi dia, senang dengan amunannya. Begitu melihat rumahnya kamar 1, double L itu ya, apa 4 L itu? 4L. Apa tuh? Lu lagi. Ini kenapa? Menghayal keterlaluan itu jadi penyakit hati. Penyakit hati, iya. Penyakit hati yang akan menggerogoti daripada hati yang ada yang sehat ini. Ngelamun. Jadi dengan mata dia terlalu banyak khayalan. Bukan cita-cita, tapi menghayal. Cita-cita itu beda dengan khayalan. Dia menghayal mimpi-mimpi yang aneh. Selanjutnya, iya. Ketiga, ini penyebab penyakit hati ini. At-ta'ayyub bi khairillah. Terlalu bersandar kepada manusia, kepada makhluk. Ini penyakit hati. Ibu pernah nggak mempercayakan kepada seseorang dan mata kalau kamu yang mati mau beres deh? Ya itu adalah virus yang akan masuk ke dalam penyakit hati. Pokoknya kalau kamu maju ya insya Allah sukses. Pokoknya bersandar kepada manusia itu adalah bagian daripada penyakit hati. Ataupun virus penyebab akan datangnya penyakit hati. Nomor berapa itu? 3. 4. Ini bukan perkataan saya, perkataan para alim ulama. Iya, dengan mengatakan asyab. Terlalu banyak makan. Sampai makan lagi. Sampai lelah begitu. Terus makan. Tidak. Punten. Makan ini bukan cari kenyang, tapi menghilangkan lapar. Kalau sudah nggak lapar, ibu punten. Sekenyang apapun nanti akan lapar lagi kan? Makan itu yang paling baik ini ada menghilangkan lapar. Makan itu menghilangkan lapar selesai. Sudah cukup saya sudah selesai. Menghilangkan lapar selesai. Tapi kalau terlalu banyak makan sampai hajat, begitu bangun enggak bisa bangun. Kekenyangan. Nah itu adalah menjadikan penyakit. Kenapa ujung-ujungnya? Kenapa kalau makan terlalu kenyang? Malas ibadah, ngantuk. Malas semuanya. Alhamdulillah. Sekali lagi, makan itu bukan mencari kenyang, tapi untuk menghilangkan lapar. Maka Rasulullah SAW kalau disuruh silakan makan, sampai beberapa ulama sekarang kalau makan lagi, jangan mengatakan saya sudah kenyang. Boleh saja sih, tapi kurang bagus bahasanya. Cukup. Sudah cukup. Cukup itu apa? Cukup. Iya. Itu kesehatannya ada cukup. Jadi makan bukan cari kenyang, tapi menghilangkan lapar. Kalau cari kenyang, hajar semuanya. Tapi kalau hilangkan lapar. Iya. Selanjutnya yang kelima adalah yang menyebabkan penyakit hati gampang masuk ada kasratun naum, terlalu banyak tidur. Iya benar. Terlalu banyak tidur. Tidur secukupnya saja, 10 jam aja nih. Berapa? 6 jam cukup? 6 jam cukup. Subhanallah, 6 jam cukup dulu. Bismillah, 6 jam, 4 jam, 6 atau 4 jam, 4 jam. Subhanallah, silakan. Enak untuk merasakan, Masya Allah, segarnya luar biasa.
Jadi ulangi lagi, ada namanya penyakit ataupun hati yang sakit. Tandanya adalah ketika tidak bisa merasakan nikmat ibadah, apapun ibadahnya. Apa penyebabnya? Tolong cek yang 5 tadi. Apakah kita sering ngobrol-ngobrol dengan yang tidak manfaatnya? Pernah nggak begitu ngobrol yang tidak manfaat? Iya. Bukan nggak boleh, silakan saja. Cuma kalau keseringan, capek. Ngobrol di sini, udah bubar di sini, cari lagi kopi kosong. Ngobrol di sini, itu sudah pada bubar kopi, saya belum lagi sini, akhirnya udah habis, udah chatting lagi ini. Satu orang bisa chatting sama lagi 4 orang. Sibuk. Ini handphonenya satu, tapi ngobrol dengan 4 orang. Bisa nggak begitu? Bisa. Ke sini. Dan nggak ketukar bahasanya. Ini lagi bahas ini, lagi bahas ini, lagi bahas ini. Nanti, masya Allah, hebat ini ya. Itu lagi ngobrol. Seorang saya pernah ngobrol, namanya sama. Ini ngobrolan dengan ini hal-hal yang tidak bermanfaat. Cari yang bermanfaat, yang baik-baik ngobrol-ngobrolnya. Subhanallah. Sekarang ujung mana bisa ngobrol. Sama, ini kasratul khotimah. Iya. Apalagi sekarang kalau mau ngobrol dengan teman yang manapun, gak usah hadir. Teman yang paling bisa kita hubungi sekarang? Iya. Pakai WhatsApp bisa. Jadi Mekah juga bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Ustaz. Gimana keadaan situasi Mekah? Panas. Sekarang trek. Jawab selesai. Saya ada teman di Jepang. Pakai keluar. Baik. Ngobrol lagi. Ada di Australia. Tanya lagi. Bisa ngobrol semuanya? Bisa. Kasratul khotimah. Hati-hati. Kalau cari-cari yang bermanfaat silakan. Masya Allah. Jadikan hal sekecil apapun yang manfaat. Saya terlalu banyak menghayal. Itu penyakit hati juga. Maksudnya apa? Penyebab hati sakit. Selanjutnya apa lagi? Terlalu Banyak makan. ta'alluq bi khairillah. Artinya apa? Sandar kepada selain Allah. Oh, iya. Terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur. Punten, ini adalah penyakit atau hati yang sakit. Sekarang tiba kepada yang paling parah. Apa tadi? Mati. Hati yang mati. Hati yang mati. Qalbun mayyit. Qalbun mayyit. Tapi kalau yang sakit qalbun apa? Qalbun mayyit. Oh iya. Qalbun mayyit. Kalau hati yang mati bagaimana coba? Simpan ini. Kalau hati yang mati, nah ini nih. Kalau hati yang mati adalah sama sekali tidak merasa terpanggil dengan panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Apa itu adanya? Ada. Kenapa tuh peristiwa Garut itu apa? Oh, kejadian itu. Ayo sumbangan. Nggak terpanggil. Diam aja, nyantai aja. Lewat kenceleng itu lewat. Garut ya, buat Garut. Subhanallah. Iya. Tapi kalau bisa terpanggil memang nggak ada. Ya Rob, saya nggak ada sih, saya cuma doa saja. Silakan. Nah, maksudnya tolong tanya kepada diri kita sendiri, bunda semuanya. Pernahkah ada panggilan kebaikan yang sebenarnya ini bagian daripada syariat? Imma Allah yang memanggil, imma adalah perintah Rasulullah, tetapi tidak merasa terpanggil sama sekali. Begitu tidak merasakan perintah dari Allah dan panggilan dari Allah, hati Anda mati. Bunda. Bahkan ketika Quran dibacakan tidak penasaran dengan apa sih artinya, hati Anda mati. Ketika diucapkan hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan surga, sama sekali tidak berpengaruh, hati Anda mati. Astagfirullah. Duduk dengan para alim ulama membicarakan ayat-ayat Allah, membicarakan nasihat, sama sekali diam aja, hati Anda mati. Hati yang mati tidak pernah merasa terpanggil oleh Allah dalam ketaatan. Hati yang mati tidak pernah bergoyang hatinya dibacakan Quran. Hati yang mati tidak pernah hatinya bergoyang dibacakan hadis atau perkataan para alim ulama. Memang begitu, mati hatinya. Mati hatinya. Subhanallah. Hatinya mati. Susah. La haula wala quwwata illa billah. Hati mati. Beberapa hari yang lalu selesai kita pulang haji. Subhanallah. Itu pas lagi haji ini ada orang yang masya Allah tidak bisa sebut namanya pastinya. Tapi begitu dia selesai haji, dia bicara di depan orang. Kan kita kalau setelah haji itu silakan kalau ada koreksi buat travel yang kami bina, silakan untuk bicara apa yang kekurangannya. Tiba-tiba orang itu bicara, nangis. Hanya satu kalimat. Haji ini aku adalah yang paling beruntung. Assalamualaikum. Haji ini saya haji adalah orang yang paling beruntung. Itu saja sambil nangis. Mau bicara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis. Semua orang nangis. Dia bilang hanya satu kalimat. Haji yang saya rasakan
saya lebih beruntung daripada Anda semuanya, dan saya adalah orang yang paling beruntung dalam haji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu misalnya, tahu dari teman-teman, dia itu orang yang subhanallah kalau dibilang perlu berhijrah ke orang. Awal mulanya, pokoknya apapun keburukan, kejelekan, rasa-rasanya dia punya. Tapi hanya satu yang punya nilai baiknya apa? Hormat kepada ibunya. Gara-gara ibunya mau haji, dianterin sama dia. Dan dia siap. Karena hormat ke ibu, modalnya itu saja. Modalnya nih anak ini, tato bergelimang di mana-mana, ada di sini. Punten-punten karena ibunya juga ikut kajian dan ibunya didorong. Ibunya didorong. Jadi lagi manasi, kita lagi manasi, nggak pernah ketemu manasi selesai. Orang ibunya dianterin, dia pergi kemana? Mau kemana? Nanti jemput, datang lagi. Nah kalau lagi di Mekah, mau kemana di jalan? Ke Madinah mau kemana di jalan? Begitu di Madinah tiap hari tausiah, dia bawa ibunya disimpan samping dan dia duduk dengerin tausiah. Mulailah strek mungkin sedikit. Ibunya di pulang. Setelah itu datang lagi di kajian, duduk lagi di sampingnya. Modalnya ternyata karena cinta kepada ibunya dan mungkin doa ibunya sangat dahsyat membuka hati anak. Satu modalnya cinta sama ibu. Cinta sama ibu, makanya ke Mekah pun dia ikut. Niatnya saya ke Mekah cuma nganter ibu doang. Enggak ada apa-apa lagi. Nah ibunya ke Arafah itu. Ibu saya, iya, duduk. Diam, ibunya dia dengar. Sampai subhanallah saya nggak tahu. Ternyata luar biasa. Di Arafah dia paling dahsyat nangisnya. Tapi saya cuma tahu karena nangisnya dia di luar. Iya. Setelah itu apa? Setelah tawaf ada dia yang kita dilatih mereka untuk bisa mandiri ketika tawaf, ketika sa'i, belajar untuk mandiri. Tidak ada pembimbingan harus Allahumma dibimbingan inna hadzal baita. Saya enggak membiasakan jamaah seperti itu. Iya. Jamaah biar tawaf sendiri, sa'i sendiri. Kenapa? Karena doanya masing-masing yang dirasakan. Iya. Kalau dipimpin sama gaibnya, ibu minta doa tanah laku, gaibnya nggak ngomong itu, nggak jadi nanti. Jadi masa doanya dibimbing, doa kita sendiri, kita punya masalah sendiri, punya masalah kita doa sendiri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada baca buku lihat Ka'bah lebih mulia kan? Seperti itu, masya Allah. Bahkan dia selalu anjurkan suami istri empel. Iya. Kenapa? Yang paling indah Umar bin Khattab ketika ditanya ya Amirul Mukminin, kenapa sih tawaf nggak dipisahin antara laki dan perempuan? Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah kalau saya tidak melihat Rasulullah berdampingan dengan Siti Aisyah tawafnya begini nih, saya akan pisahkan laki dan perempuan. Karena saya melihat Rasulullah berdampingan dengan Siti Aisyah tawafnya, maka la'allahu minas sunnah. Iya, silakan suami istri untuk merapat begini. Bayangkan suami istri tawaf melihat Ka'bah dua-duanya. Masya Allah, kata suaminya, ya Allah ini istri saya, bidadari saya yang akan menemani saya di dunia dan di surga ya Allah. Jaga dia, saya sayang dia, saya cinta dia, tolong jaga imannya ya Rabbah. Istrinya bukan, ya Allah ini suami saya yang menghidupi saya, yang jadi nafkah buat saya. Jaga dia dulu, saya ingin jadikan pasangan ini atau saya bersama dia di surga Firdaus jalan berdua. Masya Allah. Ini malah lagi mau tawaf, istrinya, mama, sini mama, saya titip juga dia. Astagfirullahaladzim. Saya titip ya istrinya, istri saya titip ya, kenapa saya mau tawaf sendiri kalau khusyuk? Salah. Saya katakan muhrim bertanggung jawab terhadap muhrimnya masing-masing. Pegang, subhanallah. Kami lihat Ka'bah itu lebih mulia, lebih enak daripada baca buku. Ini baca buku aja, Allahumma kurang belok. Sibuk aja dengan buku yang ada. Bukan berarti buku itu tidak boleh dibaca, bacanya sebelum tawafnya, lagi tawafnya langsung apa? Langsung doa praktek apa yang boleh nanti subhanallah nyaman dengan nikmat. Cara manasik itu. Kadang-kadang kita manasik haji kalau pas mau haji atau mau umroh. Padahal manasik haji ini harus dipelajari walaupun kita umrohnya kapan, hajinya kapan. Kelirunya orang yang sudah jelas kuotanya bagaimana sih? Padahal sekarang bunda yang belum daftar juga, yang belum tak kapan mau berangkatnya manasik, ikut manasik. Siapa tahu berangkatnya bisa cepat. Iya. Manasik itu kalau sudah ada kuotanya baru belajar manasiknya ketinggalan. Belajar. Mau haji? Mau kapan? Nggak tahu, daftar aja belum. Tapi saya ikut manasik. Bismillah. Ikut manasik. Dengan acara manasik seperti itu membuktikan kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji. Anak itu sambutannya sangat baik. Punten. Cinta kepada ibunya, berangkat haji sampai tuntas. Begitu selesai hanya mengatakan terima kasih.
Punten-punten. Dengan menyebutkan hati, dia bilang hati saya. Punten, dia bilang hati saya seperti hidup hati saya. Nyebut nama Allah itu malu sekali. Kenapa? Saya yang kotor nyebut nama Allah yang bersih. Masya Allah. Saya katakan dengan taubat Anda, dengan ampunan Anda, Allah sangat menyayangi dan mencintai. Apapun dosa yang sudah berlalu, semuanya telah berubah menjadi kebaikan. Masya Allah, makin penuh orang ini. Coba, kalau Allah sudah sayangkan, ini hatinya gara-garanya. Hati. Subhanallah. Yang tadinya nggak mau dibotak karena gondrong itu, ternyata dibotak habis. Kenapa? Biar Allah. Makanya dia bilang, pedenya, dia katakan, yang paling beruntung hajian adalah saya. Assalamualaikum. Begitu. Jangan pernah bicara apa-apa, cuma bicara kenapa dia paling merasakan tentang apa artinya hidup dan untuk apa hidup ini. Karena dia katakan, saya maki-maki boro-boro dengar adzan, boro-boro mau sholat, ngelihat masjid aja sebel. Itu saking mati hati itu. Hati itu mati. Iya. Hati itu mati. Kenapa? Sholat boro-boro, panggilan apa? Enggak terpanggil sama sekali. Itu hatinya mati. Boro-boro merasakan sholat atau tidak merasakan nyamannya ibadah, dipanggil aja nggak mau. Tapi Masya Allah, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati. Pertanyaannya, dengan apa sih? Ibu yang hatinya mati, siapapun, yang hatinya sakit, siapapun, obat yang paling top, yang paling jitu, makanya tidak boleh ditinggalkan tiap hari adalah baca Quran. Itu benar, baca Quran. Baca Quran. Jibril alaihissalam itu sering dikatakan atau beberapa kali dalam Al-Quran Ruhul Amin. Dalam Al-Quran, ruh ada dikatakan punten. Sering ibu bapak mendengarkan tanazzalul malaikatu waruh. Ruh itu di sini siapa maksudnya? Jibril. Kenapa Jibril dikatakan juga ruh? Malaikat itu dikatakan Ruhul Amin. Kenapa? Karena Jibril ini adalah nabi yang membawa Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Jibril ini bukan, Jibril ini malaikat yang membawa Quran diserahkan kepada Nabi Muhammad. Saya ulangi lagi, Jibril yang membawa wahyu Quran diserahkan kepada Nabi Muhammad. Dikatakan Ruhul Amin. Kenapa? Karena Quran ini yang dibawa oleh Jibril, namanya Jibril itu kata lain Ruhul Amin, karena Quran ini adalah yang bisa menghidupkan yang hatinya mati. Dikatakan ruh. Jibril itu Ruhul Amin. Kenapa? Karena Quran dibawa oleh Jibril ke bumi ini, dan siapapun yang hatinya mati, hatinya sakit, punten, sering baca Quran, itu doa punten, obat yang paling top untuk menghidupkan hati. Selagi ibu bapak mendisiplin diri baca Quran di rumah, yakinkan hatinya hidup. Dan kalau sudah hidup, nanti punten sampai ke tingkatan yang namanya qalbun salim. Subhanallah. Iya, qalbun salim. Jadi usikum ya nafsi taqwallah, hati yang salim, hati yang sakit, hati yang mati. Yang mati, yang sakit, obatnya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran dengan gaya Al-Quran yang dibaca menghidupkan hati, dengan Quran yang dibaca menyehatkan hati. Pertanyaannya sekarang, sudah setiap hari mendisiplin Quran berapa ayat? Itu saja. Nah itu dia. Iya ya, saya jarang baca Quran, obatnya nggak dipakai. Siapa baca Quran? Bila perlu baca Quran di sini, ibu dengarkan bacaannya coba. Gak usah banyak-banyak, 5 ayat saja. Mama baca 5 ayat, lanjutkan sama kamu 5 ayat, lanjutkan sama adik 5 ayat, terus bapak terakhir 5 ayat. Habis sholat Bismillahirrahmanirrahim. Mendisiplin tadarus 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, selesai. Hidup hati keluarga. Hidup hati keluarga. Pun tak seulangi lagi. Ketika dibacakan Quran seperti disirami hati ini, maka akan tumbuh, hidup, nyaman, tenang, segar, satu keluarga. Persis ketika tiap hari
disirami pohon dengan air tumbuh. Sekarang apabila tidak pernah membaca Quran, mati hati. Tidak pernah baca Quran, sakit hati. Bagaimana kalau Bunda Salim kalau seandainya Quran jauh dari mereka? Ini saja Bunda yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya sampaikan untuk Bunda, insya Allah tanggal 2 Oktober di Balai Sudirman. Apabila Bunda punya kesempatan bawa keluarga, silakan itu. Ada yang dari cinta Quran datang ke sini? Ada yang dari cinta Quran? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi nanti karena sekarang ini masih bisa sekarang untuk mengambil tiket ya. Mengambil tiket biasanya dari cinta Quran datang kemarin. Jadi tanggal 2 Oktober di Balai Sudirman jam 7.30. Harapkan bersama keluarga, kalau bisa datang silakan Anda datang. Ya bismillah. Ada namanya Ibnu Muharram akan membicarakan tentang hijrah, syarat hijrah, bagaimana tuh hijrah yang benar, seperti apa. Karena pas tanggal 1 Muharram itu adalah akan berbicara tentang hijrah. Insya Allah ada Ustaz Yusuf Mansur dan juga ada Ustaz Fatih Karim, dan insya Allah saya sendiri yang akan menyampaikannya. Saya ada di awal ya, di awal waktu, di awal saya berbicara nanti di sana tentang masalah hijrah ya. Mudah-mudahan jika ayah anda bunda punya kesempatan ditunggu hari Ahad ya. Nanti kalau ada urusannya bisa dengan Pak Ferry, bagaimana caranya untuk mendapatkan porsi atau bisa datang ke sananya. Ya, mudah-mudahan bunda bisa datang ke sana, ditunggu insya Allah ya. Di mana? Balai Sudirman. Suaminya aja, anak-anak aja, insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat karena mulai jam 7:30 sampai zuhur selesai. Insya Allah sampai jam 12 selesai acara. Ya hanya 8, 9, 10, 11, 12 ayat 4 jam setengah. 4 jam setengah duduk di sana ramai-ramai untuk melihat apa yang namanya keistimewaan daripada hijrah. Saya bertanggung jawab menyampaikan tentang hijrah dari secara sirah nabawiyah. Iya, bagaimana hijrah yang sebenarnya. Setelah itu Ustaz Yusuf bagaimana, selanjutnya Ustaz Fatih Karim apa, lalu ada Ustaz Wali juga akan menyampaikan, dan Kang Asep juga akan menyampaikan. Di sana nanti ada Pak sama apa namanya Dedi Sulaiman, Ustaz Dedi Sulaiman juga akan hadir di sana. Ya. Ini saja Bunda, ditunggu jika ada kesempatan di tanggal 2 Oktober. Jazakumullah khair. Ala muslimin wa mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.